Halo mami-mami Katolik, minggu lalu ada momen bahagia dalam keluarga kami, yaitu anak kami yang kedua, JJ atau Jacob, lulus dari SMA. Kami mengirim kedua anak kami yang besar, yang cowok, ke Amerika pada saat mereka umur 15. Mereka waktu itu lulus SMP, satu-satu ya, kokonya berangkat duluan, habis itu 2 tahun kemudian yang nomor 2 nyusul. Dengan melakukan hal itu, kami berharap mereka akan menjadi anak-anak yang lebih mandiri dan juga mereka bisa memilih mau kuliah di mana dengan lebih mudah. Banyak juga teman-teman saya dan suami yang meragukan keputusan kami waktu itu untuk mengirim anak-anak kami. Karena mereka waktu itu ya umur 15 baru lulus SMP, kelihatannya masih terlalu muda gitu ya. Dan kami pun terus terang nggak terlalu yakin apakah kami melakukan tindakan yang tepat. Tapi saya percaya papi mami saya ada di sana dan bisa mendidik anak-anak saya, dan mereka punya komunitas Katolik yang sangat baik di sana juga. Saya masih ada beberapa teman di sana juga. Jadi akhirnya kami pasrahkan aja dengan banyak berdoa dan juga dengan banyak jejelin anak-anak kami ya, ceramah-ceramah mulai dari A sampai Z, dengan harapan kita bisa mempersiapkan mereka juga sebelum mereka berangkat. Jadi waktu itu kuncinya untuk saya sih cuma 3. Yang pertama, saya percaya sama Tuhan, saya banyak doa gitu ya. Saya pikir kalau memang ini rencana Tuhan, ya sudah pasti akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, saya percaya sama papi mami saya. Mami saya terutama adalah tipe orang yang pintar mendidik anak. Sampai sekarang pun walaupun dia seorang nai-nai, seorang oma, dia punya tanggung jawab yang begitu luar biasa untuk mendidik anak saya dan gak hanya memanjakan mereka. Dan yang ketiga, saya juga percaya sama anak-anak saya. Dan saya pikir ini poin yang cukup penting juga ya, karena kalau misalnya saya nggak percaya sama mereka, saya nggak mungkin bisa melepaskan mereka. Dan kalau saya nggak bisa melepaskan mereka, bisa jadi malah saya menjadi penghambat bagi kemajuan mereka. Saya pernah dengar satu pembicara yang bilang seperti ini, "If you love your kids too much, you will cripple their future." Atau artinya kalau kamu terlalu mencintai anak-anak kamu, bisa jadi kamu melumpuhkan masa depannya. Kalau di dalam kamus saya mungkin nggak ada ya yang namanya terlalu mencintai anak-anak kita. Kita sebagai orang tua pastilah cinta mati sama anak kita gitu. Tapi kayaknya saya ngerti yang dia maksud. Itu kadang-kadang ada orang tua yang terlalu mencintai anaknya dan mereka nggak mau melepas anaknya untuk menjadi orang yang mandiri gitu. Saking takut anak-anaknya kenapa-kenapa gitu kan. Takut mereka disakiti orang, takut mereka nggak bisa berhasil, dan lain sebagainya. Dan saya rasa kalau misalkan saya mengekang anak saya karena saya nggak percaya sama mereka, saya nggak memberikan mereka kepercayaan bahwa mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa dan mandiri, saya bisa jadi melumpuhkan masa depan mereka. Setelah saya melihat anak saya yang kedua ini lulus SMA minggu lalu, saya terus terang merasa sangat lega gitu. Rasanya ada kelegaan karena baru sekarang kita bisa melihat bahwa kelihatannya keputusan yang kita buat untuk mengirimkan mereka ke Amerika beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu untuk anak saya yang kedua ini cukup tepat gitu. Karena saya melihat kedua anak saya menjadi anak-anak yang mandiri, mereka jadi tegas, mereka bisa membuat keputusan, dan mereka juga nggak kehilangan nilai-nilai timur mereka gitu ya, dimana mereka masih tetap bisa menghormati orang tua, mereka masih mau meluangkan waktu untuk keluarga, mereka mau bantuin nai-nai sama engkongnya ya di rumah untuk melakukan chores, melakukan hal-hal yang diminta gitu. Jadi saya lihat positif sekali selama mereka berada di Amerika. Saya juga sering menerima komplimen gitu ya. Saya kan lama nggak tinggal sama mereka, cuman setiap tahun visit mereka atau mereka yang visit ke Indonesia. Tapi bukannya mau sombong, ya puji Tuhan tuh banyak orang bilang, aduh Rita, anak-anak kamu tuh baik banget gitu ya. Anak-anak kamu tuh sopan, nyapa orang tua dan sebagainya. Jadi dengan itu saya bisa merasakan lebih lega banget bahwa ya kalau memang semua itu dalam rencana Tuhan, semuanya akan menjadi positif. Dan saya percaya bahwa perlindungan Tuhan juga akan terus berlanjut dalam kehidupan
kami semua, terutama anak-anak kami yang berada jauh dari kami. Dan sekarang saya ingin sharing tentang bagaimana sebagai seorang mami, visi dan misi saya ada visi dan misi ya sebagai seorang mami. Ya, visi dan misi saya sebagai seorang mami itu berubah dengan berjalannya waktu. Rasanya setiap mami-mami mungkin bisa merasakan apa yang saya rasakan. Pada saat anak-anak kita masih bayi, pastikan visi dan misi kita adalah melindungi anak kita itu dengan sekuat tenaga kita ya. Jangan sampai anak ini sakit, jangan sampai anak ini lapar, jangan sampai anak ini jatuh, dan lain sebagainya. Kita benar-benar mau protect dia, karena kita nggak mau hal-hal yang negatif terjadi kepada anak ini. Nah, terus anak ini kan tumbuh menjadi lebih dewasa, mereka mulai sekolah. Dan pada saat mereka mulai sekolah, jadilah kita mami-mami yang kepengen anak kita untuk menjadi anak yang pinter gitu ya. Jadi jangan sampai nilainya jelek, kita pasti push mereka untuk belajar mati-matian supaya mereka juga bisa meraih nilai yang baik di sekolah, nggak ketinggalan dan lain sebagainya. Kita juga ikutin mereka les-les ini itu dengan harapan ya setiap bakat minat mereka itu bisa dikembangkan. Dan kita melakukan semua ini dengan satu tujuan saya rasa, yaitu supaya anak-anak kita kelak punya masa depan yang baik, mereka menjadi orang-orang yang sukses, dan hidupnya nggak susah gitu, dan nggak harus menyusahkan orang lain. Tapi belakangan ini saya kok kayak disadarkan juga, bahwa kalau kita punya anak yang pinter, hebat, atau sukses, itu nggak cukup kalau misalnya ujung-ujungnya jiwa mereka nggak selamat. Kalau karena kesibukan mereka nggak mau meluangkan waktu lagi untuk berdoa atau ke gereja. Dan karena mereka pinter dan mereka hebat, fokus mereka menjadi hanya untuk mencari uang terus-menerus dan hanya ingin memenuhi kebutuhan materi mereka aja. Ada satu video pendek yang menginspirasi saya dari Ken Yasinski yang judulnya Raising World Changers atau membangkitkan pengubah-pengubah dunia. Dia mengingatkan kita semua bahwa sebagai orang tua Katolik, tugas kita adalah untuk membesarkan seorang santo atau seorang santa. Tujuan kita untuk anak-anak kita sebelum kita mau mereka untuk menjadi seorang dokter atau seorang lawyer atau apapun juga adalah supaya anak-anak kita masuk ke dalam surga. Karena itu juga adalah tujuan Tuhan untuk kita semua. Orang tua mempunyai tugas untuk membesarkan anak-anaknya dalam jalan Tuhan. Kita diharapkan untuk membangkitkan world changers, pengubah-pengubah dunia. Jadi bukan mereka yang ikut-ikutan sama apa kata dunia, tapi mereka yang berani untuk ikut dalam jalan Tuhan. Fokus dari World Changers adalah kekudusan mereka sendiri dan kekudusan orang-orang di sekitar mereka. Mereka mengembangkan kepintaran dan kehebatan mereka, setiap talenta dan bakat mereka, bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi untuk membangun kerajaan Allah. Paus Yohanes Paulus II mengatakan, semua orang dipanggil kepada kekudusan dan hanya orang kudus yang bisa memperbarui umat manusia. Kita sebagai orang tua yang harus membuat keputusan, kita mau anak-anak kita seperti apa? Apakah kita mau mereka ikut dunia atau ikut Kristus? Dan kalau kita mau anak-anak kita untuk mengikuti jalan Tuhan, kita juga harus memastikan bahwa kita dulu sudah berada di dalam jalan Tuhan. Jadi kita harus berani untuk memberikan contoh nyata kepada anak-anak kita. Kalau kita mau anak kita menjadi anak yang sabar, ya berarti kita harus sabar dengan mereka. Kalau kita mau mereka menjadi anak-anak yang rajin berdoa, mereka harus melihat kita sering berdoa. Sekarang kalau saya ngobrol sama anak-anak saya suka bercanda juga sama mereka gitu ya. Saya suka tanya, jadi apa tujuan hidup kamu? Dan mereka sekarang tiga-tiganya sudah bisa jawab, ya Mam, saya tahu tujuan hidup kita adalah untuk masuk surga. Kita sebagai orang tua tetap harus memberikan semangat kepada anak-anak kita untuk sekolah yang pintar, meraih cita-cita mereka. Tapi bersamaan dengan itu kita harus tetap mengingatkan kepada mereka bahwa tujuan utama mereka adalah
supaya mereka bisa menjadi seorang santo, menjadi seorang santa, masuk ke surga, membawa orang lain juga ke surga bersama-sama dengan mereka, dan mereka bisa melayani sesama pada saat mereka hidup di dunia ini. Seperti biasanya, saya juga merasa ini topik yang sangat berat untuk saya lakukan, dan saya masih harus banyak berusaha untuk menjadi orang tua yang mau mendidik anak-anaknya untuk menjadi world changers. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat mami-mami dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.